Kita mulai ya, Pak Kus ya. Siap. Sebelumnya gini, eh, saya sudah buat 4 tas nih Pak. Sudah cek email Pak? Udah yang email yang terakhir ya? Iya, email yang terakhir yang Ya. judulnya bahan interview. Ada add Ya, account, ada add device, ada inbox, ada register ya? iya. Oh, Saya jelaskan satu-satu. Yang ya. pertama registration page, ini untuk registrasi. Yang kedua untuk menambah device ya, menambah device. Terus menambah account task. Sama 4 inbox related task. Ya. Oke. Yang pertama, jadi gini Pak, Sahut ini kan dia adalah sebuah aplikasi web ya. Ya. Jadi nanti itu email, SMS, BBM, sama WhatsApp itu bisa dilihat dari inbox tersebut, dari web aplikasi tersebut. Oke. Jadi bagaimana caranya inbox itu bisa SMS, BBM dan WhatsApp itu bisa ada di situ? Caranya adalah dengan menginstal sebuah aplikasi. Mm-mm. Misalkan Pak Kris, HP-nya, smartphone-nya apa? iPhone. Nah, iPhone. Cuma iPhone ya. Ya. Ada iPhone, ada Jadi BlackBerry. ada BB. Kita pakai BB misalnya ya. Ya. Jadi nanti Pak Kris install sebuah aplikasi namanya Sahut Mobile. Ya. Sahut Mobile di BB tersebut. Oke. Nah, setelah itu kan setelah proses registrasi ya. Jadi register dulu di web Mm-mm. kan masukkan email dan password kan. Mm-mm. Nah, setelah registrasi nanti download BBM itu download Download aplikasi. app-nya. Ya, nah nanti aplikasi di mobile ini yang akan forward Pak, forward SMS dan Oke. BBM itu server gitu, Oke. gitu caranya. Nanti untuk reply juga caranya begitu. Jadi ketika Pak Kris dapat SMS misalkan di dashboard tersebut, Pak Kris reply, nanti servernya itu akan push ke device. Push ke device ya? Nah, push ke device nanti aplikasi di BB tersebut akan otomatis reply ke nomor tersebut gitu Pak. Hmm. Cara Jadi kerjanya connect dia antara device server. server dengan aplikasi di device ya? Ya betul. Oke. Ya, jadi yang pertama Yap. kita masuk ke itu Pak, ke registrasi page. Oke. Ya. Register ya Pak ya. Ya. Nah ini cara lihatnya dari kiri ke kanan Pak, ke Ya. bawah. Ya. Nah yang pertama ini kan saya untuk menggambarkan flow-nya aja nih Pak, workflow-nya ini. Hmm. Jadi memang saya nggak buat homepage-nya aja karena saya buat workflow-nya aja. Ya. Jadi Ini yang masih pertama ini masih registrasinya ini masih di website ya? di website ini Pak. Oke. Nah, untuk yang pertama ini ada login ya. Yang jelas ada email dan ada password kan. Terus ada Mm-mm. keep login. Terus ada forgot ini yang standar ya. Mm-mm. Kalau login fail itu paling saya kasih alert di atasnya itu invalid password Mm. atau username. Mm. Nah, terus yang ketiga, kadang kalau user lupa password itu dia bisa klik ada forgot your password ini, dia kliknya itu nanti akan muncul page ketiga, Pak. Mm. Nah, dia tinggal ketik emailnya yang pernah dia daftarkan. Nanti setelah dia klik reset password, Ya. nanti akan muncul sebuah email, ya. Muncul di emailnya itu nanti kita akan kirim link untuk reset password. Ya. Nah, ketika dia klik link tersebut, muncullah page keempat ini, login 4 ini, reset password page. Untuk masukin passwordnya. Ya, masukin password yang baru. Oh, ini salah nih, bukan ini nih. New passwordnya harusnya password baru. Nah, ketika dia submit, berarti passwordnya sudah diganti. Nah, dia Hmm. masuk ke login yang pertama ini, email sama passwordnya. Hmm. Ini kalau hasil masuk nih, nanti masuk login ke 5 nih. Ya, ini nanti yang login 5 nanti aja kita bahas. Oke. Kemudian cara registrasi. Yang pertama, nah ini saya buat simpel nih Pak. Saya terinspirasi sama Rock landing page itu ya. Landing page.
yang rock rock apa ya, saya lupa yang saya kasih tahu itu. Iya, iya, Ya, ini cara registernya di login yang pertama kan ada sign up tuh ya. iya. Nah, kalau diklik link tersebut, ini munculnya cuma seperti ini aja. Kenapa? Karena memang kita nggak butuh banyak data kita, jadi kita buat sesimpel mungkin. Cara user register itu kita buat sesimpel mungkin, karena yang kita butuhkan datanya cuma ya email. Jadi user masukkan email, ya. Ya. Ketika dia klik OK, muncul halaman kedua. Nah, setelah dia apa masukkan email, nanti kita kirim sebuah email Pak ke inboxnya. Ya. Nah, di inbox tersebut kita kasih confirmation code. Confirmation code. Ya. Misalkan 123 atau apalah gitu ya. Ya. Nah, nanti dia input confirmation code-nya di sini. Dia klik OK. Gunanya ya untuk memverifikasi bahwa email tersebut valid gitu aja sih. Kan banyak orang yang email tuh asal-asalan gitu kan. Ya. Nah, setelah confirmation code, barulah dia setting passwordnya. Password sama confirm password. Kalau udah OK, ya sudah. Nah, yang register 4 ini ketika ada cache emailnya tuh sudah terdaftar. Nah, gitu. Nah, kira-kira gimana Pak Kris? Ada yang kurang atau ada yang perlu ditambah? Ya. Terlalu simpel? Ini mungkin pertama yang flow yang login Ya. dengan flow yang register ini berarti duluan yang flow yang register itu harusnya dong ya? Register, iya di luar Pak. Ini Enggak, kan maksudnya yang register. yang login Gimana yang Pak? atas itu kan setelah dia register kan, baru dia bisa login. Ya, setelah dia register, betul. Berarti kalau saya member baru, Ya, flow yang bawah dulu kan? iya. Tapi ini Pak, mulainya itu dari login satu ini. Ada tombol sign up itu Pak. Oh, Nah, nah klik ini sign mungkin up. saya mau tanya, agak bingung juga antara sign up dengan register ini Satu bedanya itu, apa? sign up itu ya register. Iya makanya. Oh begitu dia sign up, munculnya yang bawah gitu ya? Yang bawah ini gitu. Register ini ya? Iya, betul sekali Pak. Oke. Kalau Kalau yang ke nomor 2 login ini, kalau dia sudah punya email dan password, ada invalid gitu ya? iya betul. Oke. Ya itu tadi yang agak saya nggak ngerti, karena flow di login 1 sampai 4 itu kan kalau dia sudah register kan? Iya, if dia sudah register. Ya, kalau Tapi dia belum register, dia klik sign up. ya, berarti nanti saya ubah nih ya ininya Pak ya, login ininya. Soalnya memang Proses, trigger awalnya dari login satu ini, login page ini. iya Kan ada. login page ini jadi kayak homepage awalnya kan? Ya betul Pak. Jadi tapi untuk flow-nya itu Harus register dulu ya. ya ada dua, sign up dulu. Kan Hmm. sebagai new member kan saya harus sign up dulu. Jadi itu yang pertama dibutuhkan kan? Oh iya iya. Berarti sign up dulu baru masuk ke proses register. Kalau Oh dia iya. ada register baru proses login kan? Iya betul. Proses login. Itu ini Pak ya. Feedbacknya terus mengenai kira-kira ada yang dibutuhkan lagi nggak selain email? Kalau saya pikir sih nggak ada lagi. Dia nggak butuh. Saya nggak butuh apa lagi selain email itu. Iya, dan kalau mungkin yang sebelum itu yang register screen 2 itu, Ya. apakah harus confirmation code? Heeh. Karena menurut saya ya, Heeh. memindahkan confirmation code itu agak bikin kerjaan juga gitu. Setelah lihat email, copy confirmation code-nya masuk lagi sini pas gitu kan. Jadi ada dua option Pak sebenarnya ya. Apakah bisa Sebenarnya ada di link emailnya itu ada tinggal di klik button ya, confirmation confirm account, klik ya. langsung otomatis masuk gitu. Iya, jadi ada dua option. Setelah dia masuk, ketika user register, dia masukkan email kan. Ya,
Klik OK, nanti akan kita kirim satu email. Ya, Di situ ada dua option. Pertama dia klik apa? Klik link link, ya, to klik link, confirm. dia to confirm. Kalau dia klik link tersebut, maka dia akan lewat page 2 ini, dia nggak usah input yang Ya, maksud saya kontennya. gitu. Dia langsung masuk ke setup password. Ya, Nah, tapi kita buatkan juga option kedua, dia kalau ada ini. tinggal kalau pakai confirmation code itu. Ya, jadi mungkin bisa ditunjukin kalau bisa apa ditambahkan, ditunjukin Ah, aja email confirmation-nya, oh gitu, ya. screen email confirmation-nya ditunjukin, Ah, sehingga di situ ya, kelihatan ada flow untuk confirm di linknya diklik atau flow untuk code ini kan. oh ya. Kalau Berarti, ini kan berarti cuman kayaknya kalau lihat flow ini sepertinya hanya satu cara dengan oh iya, iya. Betul. memasukkan confirmation code. Berarti tambah satu satu page ini sebelum input confirmation code ya. Dia tidak dalam flow ini kan, cuman dia tidak dalam screen ini. Cuman Iya, flow-nya ada dalam email kan. iya ada dalam email. Berarti nunjukinnya di mockup tuh seperti apa, Pak? Screen-nya email di dia aja, screen-nya email di dia Oh, kira-kira intinya. akan muncul email seperti apa gitu. Oh ya, berarti tambah satu ini kan, tambah satu Tambah page satu, ini kan. ya tambah satu Ya, screen. cuma gambar Cuman email itu gitu ya. di sisi user kan, Ini, di emailnya ya, dia. Tapi ya, akan ya. muncul seperti apa gitu, sehingga kebayang, oh ya ada link diklik bisa langsung, nggak hanya confirmation code gitu ya. Ya. Oke, Pak. Terus ada lagi, Pak, yang kira-kira mau ditambah? Eh, apakah setelah dia register, Ya, confirm password, ya, dia udah masukin passwordnya, ya. kadang-kadang memudahkan bagi orang atau user member itu untuk melihat ada personal page-nya atau page setelah dia jadi member itu seperti apa sih? Pitch, maksudnya pitch-nya mana, Pak? Kan kadang-kadang orang kan kalau jadi member di satu website atau di Ya, satu aplikasi begitu, setelah dia isi-isi semua, ya. ada kayak my page-nya gitu atau home page-nya dia yang personal setelah dia jadi member gitu. Oh, nah ini login 5 itu, Pak. Login sukses di atas itu. Login. Ya, dia setelah dia Oh, ini baru masuk login 5 itu ya. oh, maksudnya setelah sukses, Pak ya? Ya, setelah sukses dia jadi member, kan biasanya kan ada kayak apa personal page-nya dia gitu. Ada Iya, iya. profilnya, ada ininya. Jadi kayak My Oh, Sahut gitu, My Sahut. iya, iya, iya. Kayaknya abis ini saya langsung arahin ke dashboard dia, Pak, ke inbox dia. Oh, jadi munculnya di login 5 ini, Ya, login. Setelah dia, main setelah Windows-nya ya. apa? Setelah enter password itu kan, Mm-mm. berarti langsung saya arahkan dia ke inboxnya dia. Oh, oke. Inbox Nah, ini. ini sebenarnya kan di login 5 ini, screen-nya ini ada profile tuh. Ya, ada profilnya. Arahin ke situ aja. Ah, mungkin setelah dia, ini menurut saya ya, gitu kan, Ya. orang biasanya enaknya kayak lihat profilnya gitu kan. Oh, gitu. Oh, Artinya di bisa. situ mungkin ada informasi-informasi Yang perlu dia tambah yang gitu ya. perlu ditambahin atau yang dia perlu tahu dari kan bisa aja ada orang masih baru kan, baru mengerti aplikasi ini kan. Ah, Jadi di profile page itu selain ya. informasi profil dia, yang mungkin saya butuhkan adalah aplikasi ini buat apa aja gitu. Oh, gitu. Ya, ya. Ada semacam penjelasan gitu kan. Welcome to Sedikit my gitu. Sahut. Tutorial ya. Sahut can do this gitu kan. Oh, iya. Can help you this gitu. How to atau how to-nya cara menggunakannya nanti ada di inbox gini-gini gitu. Mungkin ada kayak penjelasan sedikit. Oh, iya, iya. Benar, Karena ini benar. bentuknya aplikasi. Ya, iya, Pak.
Oke Pak, biar cepat kita lanjut masuk ke app device Pak. Oke. Add device ya. Ya, device ini ke kanan Pak. Nanti saya Blue-nya mau buat ke kanan ya. nanti saya mau buat ke bawah semua. Nah, sebelumnya saya jelasin struktur menunya Pak, struktur Ya. dashboardnya ya. Ya. Di atas ini ada header, di sebelah kiri ini nanti logo sahut ya, kurang lebih. Ya. Di sebelah kanannya ada button profile, ini untuk personalisasi, dan di sebelahnya ada logo untuk keluar. Nah, di sebelah kiri ada menu namanya message ya, inbox. Ini untuk menunya ini saya lupa Pak, belum terupdate. Nanti yang paling update itu ada di bagian inbox. Ya, di bagian inbox nanti ini jadi saya skip. Terus di sini ada menu device, ada menu account, sama setting. Nah, device ini sekarang kita masuknya ke device dulu Pak ya. Ya. Nah, device ini ada isinya sebuah tabel. Tabel karena sahut ini multiple device, artinya dia bisa support sinkronisasi message itu, ambil message dari beberapa device itu nanti bisa ditambah dari sini. Nah, di field-fieldnya ini ada modelnya, terus ada email. Email ini semacam identifikasi dari HP ini. Setiap HP itu ada emailnya yang unik. Halo Pak. Ya. Ini platformnya Android atau BB. Terus statusnya ini menunjukkan bahwa kalau online itu artinya forward message-nya itu bekerja dengan baik gitu. Kalau offline berarti karena kan si smartphone yang terinstall sahut ini itu harus online terus Pak. Ya kan? Karena ketika ada message masuk dia akan di forward. Jadi kalau ketika nggak terkoneksi ke internet, nanti forward SMS-nya itu nanti akan terkendala. Nah, ketika si smartphone itu offline, artinya nggak terkoneksi ke internet, nanti di sini statusnya bisa kelihatan Pak, offline gitu. Nah, otomatis. Karena si device ini akan notify server ya, akan setiap beberapa jam itu akan ada sinyal ke server, jadi untuk mengetahui online atau enggak. Nah, delete itu ya ini untuk delete nanti belakangan. Sekarang kita coba add device dulu Pak. Nah, di sini ada button di atas. Ketika user klik add device ini, nanti munculnya screen kedua ini Pak, add device 2 nih. Nih. Nomor add device di sini. Add yang screen 2. Ya. Di situ ada informasi to add device into your account. Please download Sahut Mobile from your smartphone and login using username and password. Nah, di sini ada 2 link Pak, Android sama BlackBerry. Kan? Kalau mereka klik Android, nanti akan masuknya ke Google Play. Kalau klik BlackBerry, nanti masuknya ke BlackBerry Word, app Word. Nanti di sini ada apa tadi punya smartphone-nya iOS ya, nanti iOS. akan masuknya ke iOS Store itu untuk mendownload si Sahut Mobile itu. Nah, ketika user sudah download Sahut Mobile itu Pak, dia harus nanti ketika dia buka pertama kali dia akan diarahkan supaya login dengan email dan password yang sudah didaftarkan tadi. Nah, ketika dia sudah login di device tersebut, nanti akan muncul di tabel page yang pertama ini Pak. Itu dia akan langsung otomatis nambah 1 row dari device-nya. Ya, sesuai dengan device, misalkan punya password ini apa tuh, iOS apa gitu kan. Ya, itu nanti akan muncul di sini satu row gitu. Nah, berarti proses login di device sudah oke kalau begitu Pak. Jadi ini informasi device-nya itu otomatis berarti ya? Iya, otomatis. Nggak ada yang perlu ditambah di input oleh user ya? Nah, jadi user tinggal download, terus login. Connect aja ke Android Market atau BlackBerry World. Nanti di sini muncul sendiri dia. Dia muncul sendiri setelah dia download aplikasi. Iya betul. Setelah download dan setelah login.
Nah, di sini di tabel ini ada dua button ya, delete Ya. sama disable. Delete ini gunanya ya untuk mendelete device tersebut ya. Jadi hilang dari list tersebut. Kalau disable ini eh, inaktif untuk sementara, Pak. Jadi misalkan kita mau inaktifin eh, yang apa nih Android saya yang ini nih, biar Mm-mm. nggak terima SMS lagi kan, nggak Mm-mm. forward SMS itu bisa di disable. Disable. Nah itu flow-nya ada di page 3 dan page 4 untuk delete sama sama disable. Nah overall gimana Pak ini Pak? Ada yang kurang atau gimana Pak? eh untuk yang screen yang dua itu add device page itu, Ya, ini kan perintahnya situ to add device into your account, please ya, download Sahut Mobil from your smartphone, gitu kan. ya betul. Eh mungkin bisa ditambahkan pas please download itu kan dia melalui klik Android atau BlackBerry kan. Ya, Mestinya mungkin tidak, kalau dia please download dia langsung lari ke smartboard-nya. Tapi mungkin bisa perintahnya baik klik yang bawah ini gitu. Gimana caranya memerintahkan dia mengklik Android atau BlackBerry ini? oh, maksudnya memerintahkan untuk klik tombol di bawah ini ya? Iya, karena perintahnya ini nggak ada yang menuju ke button Eh, yang dua ini kan. oh iya, iya, Jadi pada iya, iya. waktu saya baca ini, saya ngertinya langsung ke smartphone, Oh langsung dari download. smartphone gitu, cari sendiri gitu ya? Iya, Oh iya, iya. nggak ada perintah untuk klik di button yang bawah sesuai dengan OS dari smartphone-nya kan. Iya, iya. Mungkin misalnya to add device in your account, please Nah, click button below ya, uh, apa according to your oh iya. OS in your in your smartphone misalnya gitu. Iya. Sehingga langsung orang um, gunakan dua button di bawah ini gitu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi It- yang lain. Di sini ada ini Pak, di bawah eh, page yang pertama itu ada ya, tulisan click here to add Facebook and Twitter into your account. Jadi kita pisahkan memang Pak, untuk Facebook sama Twitter itu ada di menu account di bawah device. Jadi oh kawan. ketika user klik here, klik here, itu dia akan masuk ke add account. Nah, sekarang kita masuk ke add account page Pak. Oke. Nah, ini ke kanan, nah satunya ini di bawah. Ya, Gimana? ya, Sudah, udah buka. nah, ya. Nah, ini workflow-nya mirip seperti Add app device. device ya. Cuma Ya. dia ini khusus untuk akun-akun yang memang tidak tergantung pada device seperti Facebook sama Twitter. Hmm, Nah, ini beberapa pedagang juga kan mereka terkadang jualan dari Facebook sama Twitter itu kadang-kadang. benar. Jadi kasih kasih option mereka bisa apa Facebook chatnya nanti akan muncul di inboxnya dia sama Twitter juga akan masuk ke situ. Hmm, hmm. Nah untuk add account itu kita lihat page yang kedua Pak. Di sini ada account type. Nah, Hmm. jika Ya, user mau nambah, ini pilihannya Facebook sama Twitter. ya. Nah, user tinggal klik add aja Setelah dia highlight ya, setelah dia pilih. Dia pilih dia ini kan pilih. combo box Pak, Ya, combo box. combo box gitu kan setelah dia pilih ya. Ya, setelah dia pilih, dia klik add. Ya. Nanti akan muncul page permission Pak dari Facebook atau dari Twitter yang nyuruh si user ini login. Hmm. Dia ada pop up request permission dari Facebook. Nah, Ya, user itu ya, harus login Facebook dulu untuk mengkaitkan antara Facebooknya dengan si Sahut ini. ya untuk bisa akses ya. Iya, betul sekali. Nah, ketika sudah sukses, loginnya berhasil gitu ya, Hmm. maka
congratulations, your Facebook account has been added. Hmm. Nah, ketika dia klik back, nanti langsung muncul di tabel yang pertama, di page yang pertama ini, Hmm. akun yang saja dia tambahkan. Hmm. Kalau cache gagal, maka ini yang di bawah ini mungkin ya Pak. Kalau cache salah password atau akunnya nggak ada gitu, Nggak ini ada akan fake account. ya, oh something wrong, we can't add your Facebook account. Oke. Di contoh ini kan Facebook, nah ini flow-nya sama untuk Twitter juga Untuk kan. Twitter sama prosesnya. Ya. Nah, gimana Pak? Ini cukup jelas sih flow-nya. Jelas ya? Uh, uh, feedback-nya mungkin yang di bawah, yang di screen pertama tadi, yang untuk add account Ya, itu ya, kan ada click here to add device into your account. ya betul. Ini kan cross kayak tadi kan kalau device bisa klik untuk Facebook, untuk account kan ya. Ya, Kalau ini karena dia lagi add account bisa cross untuk device kan. ya betul. Nanti masuk ke device. Cuman mungkin membedakan aja supaya antara device sama account itu dua yang berbeda gitu. Nah, jadi gimana Pak? Ini kan click here to add device into your account. Ya betul. Jadi into your account-nya sama dengan add account kan? Oh, Karena iya. kata-kata account-nya itu loh. Misleading gitu ya? Ya nanti takut nyampur dengan account-nya Twitter Facebook ini kan, karena Fazri menggunakan istilah account itu kan untuk Twitter Facebook. Ya betul. Device itu untuk smartphone kan. Kalau klik here to add device into your account, jadi seakan-akan men-add device-nya ke account yang Twitter Facebook ini. Iya, iya. Nah ini sekedar tadi saya nangkapnya itu aja. Kalau flow-nya sih udah oke, udah ngerti. Ya. Cuman kalimat di bawah ini seakan-akan pada kalau saya klik here di sini, bisa nambah device ke account Twitter Facebook ini. Oh, iya, iya. Nah istilah account kan sama dengan istilah account di Twitter sama Facebook kan. Ya bisa nanti saya Mungkin cari ini. ada istilah lain, kita klik here to add device into your apa gitu. Ya. Oke, ini cukup Pak ya? Tekan ya? Udah, yang ini sih oke, gampang dimengerti. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya Pak, ke yang utama ini Pak. Ya. Nah, tadi masih apa? Di basa-basi ini, sekarang yang utamanya di sini. Inbox-nya ya. Ya, inbox-nya. Nah, ini di sini struktur menunya yang kiri ini ya sudah yang terbaru saya update. Saya lupa ya update yang ketiga itu ya apa? Yang di add account itu saya lupa update. Jadi di bawah ini ada inbox ya, judulnya inbox, apa, menu utama inbox. Di sub menunya ada all, ada follow up, ada important, testimonial, new label, manipulable, dan yang lain-lain. Nah, yang ditampilkan yang di apa? Yang di sebelah kanannya ini tabel inbox biasa ya. Nah, ini yang pertama ini kan ada BBM, WhatsApp, SMS. Ini nanti bukan teks ini Pak, nanti logo. Oh, oke. Logo WhatsApp. Terus ini namanya Pak, nama pengirimnya. Yang field ketiga, kalau dia belum ada namanya berarti nomor HP atau PIN. Nomor HP. Ya, nomor HP atau PIN. Nah, karena ini pengirim isinya belum terdeteksi gitu ya. Nama pengirim. Ini yang nama pengirimnya Pak. Ya pengirim, tapi kalau dia belum ada informasinya, nomor teleponnya kan. Oh iya betul, nomor teleponnya. Karena belum ada belum ada di inbox. Kontak. Di inbox. Di apa namanya? Kontak. Kalau di kontak. Iya benar. Ya. Nah, yang keempat nih, kolom keempat ini message-nya ya, tapi truncated. Artinya yang bisa ditampilkan beberapa karakter aja. Oh. Yang terakhir ini, ya ini karena nanti bisa diklik Pak, ini bisa diklik. Clickable ya, yang message itu ya? Ya, setiap row ini clickable ini. Clickable-nya itu kalau diklik nanti masuknya ke yang kedua ini. Oh. Read message itu. Nah, kita masuk yang langsung ke read message yang kedua. Nah, ini seperti chat ini Pak. Jadi memang kita buat inbox tapi dalamnya bentuknya message yang thread gitu.
dikumpulkan. Oh, oke. Thread sebelumnya itu kita kumpulkan. Nah, Ya, ya, ya ya. bisa lihat ini kayaknya familiar Pak ya. Di sini ada yang kiri Lihat, ini lihat. dari lawan bicara, yang kanan ini dari kita, ya kan. Terus di atasnya ini ada Tinggal logo, warnanya aja dibedakan. Tinggal warna gimana? dibedakan kan? Ya Pokoknya warna warnanya beda. dibedakan kiri yang kanan ini. Oh, warna Kayak balon. ada highlight kayak biru inbox itu kan ada highlight biru. Ya, Kalau yang box yang chatnya ini, kalau yang dari si pemilik accountnya mungkin dikasih warna apa hijau gitu kan? nah di atasnya ada logonya nih Pak, logo WhatsApp sama dari siapa gitu. Oh, oke. Terus di sebelah kanan ada delete Send chat-nya, nama ya, sendernya ya. ya namanya. Oke. Sebelah kanan delete chat ini berarti dia delete semua thread tersebut. Ya. Terus kalau orang mau reply message ya tinggal ketik di situ ada kode apa kotak, ya, kotak di bawahnya ini Pak, Heeh. biasa untuk chat gitu. Yang kotak Nah, yang di bawah ini ya, di bawah smile itu ya. ya, di smile ini kan untuk apa? Untuk itu apa Baik. emoticon ya, Ya. emoticon. Nah, Oke. ini kita sampai page 3. Kemudian saya mau jelasin sedikit Pak tentang label ya. Di sebelah kiri menu itu kan ada follow up, important, testimonial, new label gitu Pak ya. Hmm. Nah, ini label-label di sini itu dibuat sendiri sama usernya. Hmm. Misalkan dia mau klik new label, kita lihat yang page keempat new Hmm. label. Hmm. Ketika dia klik menu new label, ya, itu akan muncul pop up create new label gitu. Hmm. Kalau dia sudah klik, sudah masukkan nama label baru, dia create, nanti muncul di sini, di bagian sini. Hmm. Nah, gunanya adalah untuk memudahkan si customer support ini Pak untuk memilah-milah yang mana yang mau dia follow up, mana yang testimonial, yang mana yang important, itu gunanya untuk Hmm. menjelaskan. Nah, bagaimana cara, kayak kita kelima dulu Pak, sebentar Hmm. kita kelima. Hmm. Ada new label, ada di bawahnya menu manage label Pak Manage ya. label. Yang manage label ini dia daftarkan semua label-label yang sudah dibuat. Hmm. Bisa ada summary-nya, berapa conversation, Hmm. berapa ini semuanya. Terus ada edit dan ada delete. Nah, ini sederhana. Edit Hmm. itu jelas mengedit namanya. Kalau delete dia menghapus labelnya. Hmm. Menghapus labelnya saja, bukan menghapus message-nya. Hmm. Nah, sekarang kita kembali ke page nomor 2 Pak, read message itu. Ya. Nah, di situ di setiap message itu nanti ada sebuah menu namanya action. Di setiap message ini ada action. Hmm. Nah, ini nanti bukan action sih, tapi semacam button yang kalau dia klik itu muncul pop up menu. Ya. Nah, dia mau insert itu ke label yang mana, itu dia bisa di situ. Atau dia mau Oh. delete message tersebut, dia mau kategorikan message ini ke label yang mana yang dia mau pilih. Itu salah satunya action menu di sini gunanya untuk itu. Oke. Misalkan dia klik action, terus insert to label apa atau apa gitu nanti bahasanya. Insert to Hmm. label, kan label dia masukkan ke label follow up. Nah, message ini nggak hilang Pak, cuma ya message ini nggak hilang, cuma dia dikategorikan sebagai label tersebut. Oke. Jadi ketika user klik misalkan dia sudah dia sudah masukkan dia ke label follow up ya. Hmm. Kalau dia klik label follow up yang ada di sebelah kiri, itu Hmm. munculnya kotak seperti yang nomor 1 sama Pak. Hmm. Cuma sudah terfilter yang label-label tertentu saja, misalkan label terfollow up saja. Message-message-nya ya. Ya, message-message-nya ini yang sudah terfilter. Masuk dalam kategori follow up. Iya, betul. Ya. Nah, kira-kira itu aja sih Pak yang harus saya jelaskan. Nah, Oke. tinggal tunggu feedbacknya. Ini sih udah cukup mudah karena langsung tampilannya mirip kayak device-nya gitu kan ya. Ya, Ya WhatsApp langsung mirip kayak chat box-nya gitu kan.
Ya, Nanti kalau BlackBerry juga mirip kayak orang BBM gitu kan. ya. Eh, mungkin eh, kalau dari sisi saya butuh juga gitu ya, nggak tahu nanti di mana ininya, apakah di inbox atau di mana. Misalnya reminder gitu loh. Reminder. Gimana coba Reminder reminder? kan ini ada message misalnya hari ini jam 10 gitu. Ya, betul. Terus saya belum buka, belum respon, belum belum jawab misalnya gitu kan. Sudah katakanlah berapa menit setelahnya atau jam setelahnya belum saya buka, belum jawab gitu. Ada nggak remindernya gitu? Oh, reminder bisa, cuma masalah kirimnya kemana remindernya? Nah itu Apa email, apa kemana gitu. eh, di di desktopnya sama di mungkin dua aja, di desktop sama di eh, apa namanya Oh, di smartphone-nya. oh gitu. Berarti ada semacam warning di atas gitu ya Ya ketika ini dia kok login. sudah Gitu ya. berapa, mungkin dikasih batas waktu sudah 1 jam atau sudah 2 jam belum Nah, di action atau direspon gitu. Karena kan berarti kalau ini untuk customer support itu kan. iya betul lah. Yang kalau dari sisi saya sebagai pelaku Nah, seringkali karena masuk banyak, nah, kadang-kadang lupa ada yang belum kejawab gitu. Padahal itu kan request dari customer, ya, harus sebaiknya kan harus segera dijawab kan. ya, Kalau kita nggak jawab dalam 1 jam 2 jam kan kesannya nggak serius gitu ya. jualannya. Nah, ini apakah tools ini bisa Hmm. membantu melakukan reminder gitu? Oh, iya. Bisa Pak, bisa. Itu teknis, teknis kalau teknis gampang Pak. Cuma nanti kita akan buat ini Pak. Di bawah header ini mungkin ada semacam kotak warning gitu ya. Akan muncul. Ada kayak box untuk reminder boxnya atau warning boxnya gitu kan? Bisa, Pak. Yang juga Selain itu, muncul di sini, muncul juga di sistem mempush SMS atau mempush message ke smartphone-nya. oh, iya ya. Kalau SMS-nya nggak dibalas gimana? Push system. Ya mungkin dia setelah terima message dari si customer itu, Nah, mungkin dia saat itu lagi meeting atau lagi nggak lihat handphone gitu kan. oh, Pada waktu sejam kemudian kita warning, nah, siapa tahu dia sudah selesai meeting atau enggak sudah lihat handphone. Iya ya ada message ini lupa gitu. Ah, bisa. Nah ini hanya ini aja, hanya dari sisi user. Kira-kira Nah, kalau kalau yang tampilan ini sih udah oke. oke ya. Cuman apakah di inbox ini atau di menu yang ada ini bisa juga memberikan notifikasi gitu, reminder atau warning bahwa ada eh, message yang belum direspon gitu. Oh iya. Just ini aja sih, masukan tambahan aja. Ya, makasih banyak Pak. Kalau flow yang ini sih udah oke, udah ngerti gampang nih. Gitu ya. Berarti jadi siap customer pertamanya Pak ya? Sahut ya? Siap, mantap ini. Udah, itu dulu Pak. Saya Oke, ada haji nih. Makasih banyak Pak ya. thank you. Ya.